Pertunjukan bakat sering dianggap sekadar hiburan, penuh sorak dan tepuk tangan. Namun, tidak semua panggung berakhir dengan kegembiraan. Dalam video hari ini, kita akan menelusuri kisah para penampil yang momen puncaknya justru berubah menjadi kepanikan di depan penonton. Ada penari yang berputar di tengah kobaran api dengan kostum berisiko tinggi, meski telah mendapat peringatan, hingga akrobat udara berpengalaman yang bergantung pada perlengkapan yang ternyata tidak terpasang sempurna, membuatnya terjatuh dari ketinggian. Pada 25 Agustus 2016, sebuah pertunjukan seni di Fresno, California berubah menjadi tragedi dalam hitungan detik. Jennifer Kress, seorang pemain trapeze berusia 31 tahun yang berpengalaman, tampil di sebuah panggung dalam ruangan yang dilengkapi rig trapeze portable. Meski telah bertahun-tahun berkecimpung di dunia akrobat udara, malam itu ia menghadapi situasi yang tidak biasa, tekanan waktu. Sebelum pertunjukan dimulai, Jennifer dan seorang rekannya berusaha merakit perlengkapan trapeze dengan cepat. Salah satu sambungan utama telah dipasang menggunakan baut, tetapi mur pengunci yang seharusnya mengamankannya tidak tersedia. Mereka berniat menyelesaikan pemasangan dan pemeriksaan, namun jadwal acara yang padat membuat mereka harus segera tampil. Jennifer kemudian memulai rutinitasnya di ketinggian sekitar 3,7 meter di atas panggung. Dari bawah, semuanya terlihat normal, penonton menikmati setiap ayunan yang semakin tinggi dan dinamis. Namun tanpa diketahui siapapun, baut yang hanya dikencangkan dengan tangan perlahan mengendur akibat tekanan dan getaran berulang selama pertunjukan. Pada salah satu ayunan, sambungan tersebut akhirnya gagal total. Palang penyangga terlepas secara mendadak menyebabkan Jennifer kehilangan tumpuan dan terjatuh dengan kepala terlebih dahulu ke lantai panggung yang keras tanpa alas pengaman. Tim darurat segera tiba, tetapi Jennifer dinyatakan meninggal dunia di lokasi akibat cedera kepala yang sangat parah. Hasil investigasi menemukan bahwa hilangnya mur pengunci menjadi penyebab utama kegagalan struktur. Selain itu, tidak adanya inspeksi keselamatan sebelum pertunjukan turut berkontribusi pada insiden tersebut. Pada 3 Maret 2015, sebuah aula pertunjukan kecil di Savannah, Georgia, dipenuhi sekitar 80 penonton yang datang untuk menyaksikan malam bakat amatir. Suasana hangat dan santai membuat acara tersebut tampak seperti pertunjukan komunitas biasa. Namun, malam itu berubah menjadi tragedi yang tidak akan dilupakan oleh mereka yang hadir. Salah satu penampil adalah Jalyn Croft, wanita berusia 22 tahun yang bekerja sebagai pelayan restoran. Di waktu luangnya, ia menekuni berbagai pertunjukan ekstrim yang dipelajarinya secara otodidak melalui video dan tutorial daring. Salah satu aksi yang paling ia banggakan adalah menelan pedang, sebuah pertunjukan berbahaya yang membutuhkan kontrol tubuh dan pemahaman anatomi yang sangat baik. Malam itu, Jalyn menggunakan pedang baja sepanjang sekitar 51 cm, lebih panjang dibandingkan yang biasa ia gunakan saat berlatih. Meski percaya diri, ia belum pernah sepenuhnya menguasai penggunaan pedang dengan ukuran tersebut dalam kondisi pertunjukan langsung. Awalnya, aksi berjalan lancar dan penonton terpukau. Namun, perubahan posisi tubuh yang sangat kecil mengubah sudut masuk pedang. Saat bilah ditarik keluar, terlihat darah menempel pada permukaannya. Dalam hitungan detik, Jalyn mulai batuk darah dan kehilangan keseimbangan. Di rumah sakit, dokter menemukan adanya robekan pada kerongkongan serta cedera pada pembuluh darah besar di rongga dada yang menyebabkan perdarahan internal hebat. Meski telah menjalani penanganan darurat, nyawanya tidak dapat diselamatkan. Beberapa jam kemudian, Jalyn meninggal dunia akibat syok hemoragik. Pada 12 November 2018, sebuah kompetisi breakdance di Tulsa, Oklahoma berlangsung dengan suasana penuh semangat. Penonton memenuhi ruang acara dalam ruangan dan para juri menilai penampilan secara langsung. Sorakan penonton menjadi faktor penting dalam penilaian, sehingga setiap peserta berusaha menampilkan gerakan paling spektakuler. Salah satu peserta adalah Angel Dalton, seorang penari berusia 19 tahun yang dikenal disiplin dan berdedikasi. Untuk meningkatkan penampilannya, ia memilih tidak menggunakan pelindung kepala karena khawatir akan mengurangi nilai visual pertunjukan. Ia juga menyadari bahwa gerakan headspin atau putaran kepala yang lebih lama seringkali mendapat respons penonton yang lebih meriah. Saat gilirannya tiba, Angel tampil dengan sangat baik. Setelah menyelesaikan rangkaian gerakan pembuka, ia mulai melakukan headspin. Putarannya stabil dan semakin cepat, diiringi sorak-sorai penonton yang terus membakar semangatnya.
Ia terus berputar selama lebih dari 20 detik, jauh lebih lama dibandingkan kebanyakan peserta lain. Namun, ketika masih berputar dengan kecepatan tinggi, bagian atas kepalanya tersangkut pada celah kecil di antara panel panggung portabel. Gesekan mendadak itu memperlambat gerakan kepalanya, sementara tubuhnya masih membawa momentum rotasi yang besar. Akibatnya lehernya menerima tekanan yang sangat kuat dan tubuhnya kehilangan keseimbangan. Angel terjatuh dengan posisi yang tidak wajar dan kepalanya membentur panggung. Awalnya penonton mengira itu bagian dari pertunjukan, tetapi situasi segera berubah ketika ia tidak bergerak sama sekali. Tim medis yang datang ke lokasi menemukan Angel dalam kondisi tidak sadar, dan ia kemudian dinyatakan meninggal dunia di tempat kejadian. Penyelidikan menyimpulkan bahwa cedera fatal pada tulang belakang leher menjadi penyebab kematian. Faktor utama yang berkontribusi adalah permukaan panggung yang tidak rata akibat sambungan panel portabel serta durasi putaran yang melampaui batas normal. Pada malam 18 Juni 2017, sebuah kompleks olahraga komunitas di sisi timur kota Mesa, Arizona, disulap menjadi arena pertunjukan terbuka yang dipenuhi ratusan penonton. Meski malam telah tiba, suhu udara masih berada di kisaran 38 derajat Celcius, menciptakan kondisi yang tenang tanpa hembusan angin. Bagi para seniman pertunjukan api, cuaca seperti ini biasanya dianggap ideal karena nyala api lebih mudah dikendalikan. Salah satu penampil malam itu adalah Connie Briggs, seorang instruktur tari berusia 27 tahun yang dikenal aktif membawakan pertunjukan seni api di berbagai acara kawasan Phoenix. Demi menghasilkan tampilan yang memukau di kamera, ia mengenakan jaket berhias rumbai sintetis yang dirancang agar tampak dramatis saat bergerak. Sayangnya, bahan tersebut memiliki resiko tinggi karena mudah terbakar dan dapat meleleh ketika terkena panas ekstrim. Meski telah menerima peringatan dari sesama penampil, Connie tetap memilih mengenakan kostum tersebut. Ia menggunakan lingkaran baja berdiameter sekitar 91 cm dengan 4 sumbu Kevlar yang telah direndam bahan bakar khusus. Saat melakukan lompatan melalui lingkaran api yang berputar, salah satu sumbu menyentuh bagian belakang jaketnya. Dalam hitungan detik, api menyebar cepat dan bahan sintetis yang meleleh menempel pada kulitnya. Upaya pemadaman berlangsung terlambat. Kurangnya pelatihan praktis bagi petugas keselamatan, tidak tersedianya selimut api, serta lemahnya prosedur darurat memperburuk keadaan. Connie mengalami luka bakar serius dan cedera saluran pernapasan akibat menghirup udara panas serta asap. Keesokan harinya, ia meninggal dunia karena komplikasi syok luka bakar dan kerusakan paru-paru. Pada 9 September 2016, sebuah pertunjukan bakat independen di Dayton, Ohio berubah menjadi peristiwa tragis. Nicholas Vance, 34 tahun, seorang pekerja pertamanan berpengalaman yang terbiasa menangani gergaji mesin dalam pekerjaan sehari-hari, tampil dengan aksi ekstrim. Juggling 3 gergaji mesin berbahan bakar bensin dengan panjang bilah sekitar 41 cm. Berbeda dari standar keselamatan umum, Nicholas mengunci tuas gas ketiga gergaji agar rantainya tetap berputar penuh sepanjang pertunjukan. Ia meyakini bahwa modifikasi tersebut justru membuat aksinya lebih autentik dan menarik meski meningkatkan risiko secara signifikan. Pada awalnya, pertunjukan berjalan mulus dan berhasil memikat penonton. Namun situasi berubah ketika salah satu gergaji jatuh dengan sudut yang tidak terkendali. Secara refleks, Nicholas mencoba menangkap dan memperbaikinya, tanpa menyadari bahwa keputusan itu justru memperburuk keadaan. Rantai yang masih berputar melukai lengan bawahnya, kemudian bergeser dan mengenai bagian lehernya. Luka serius terjadi dalam hitungan detik, sementara 2 gergaji lainnya ikut jatuh ke panggung. Penonton sempat mengira insiden tersebut bagian dari pertunjukan, sehingga respons darurat terlambat diberikan. Nicholas akhirnya meninggal di lokasi akibat kehilangan darah yang sangat parah. Hasil investigasi menyimpulkan bahwa kombinasi modifikasi peralatan, absennya prosedur keselamatan yang memadai, serta minimnya pengawasan teknis menjadi faktor utama yang menyebabkan tragedi tersebut terjadi. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menikmati kisah-kisah yang menakjubkan seperti ini, jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan nyalakan notifikasi.